Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa untuk melengkapi sholat asar kali ini kita akan mengkaji 1-2 hadis daripada fadilah amal. Semoga mendapatkan ilmu manfaat dan menambah dorongan kita dan menambah inspirasi untuk kita agar terus meningkatkan amal soleh, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. An Wasilah ibnil Asqa, diriwayatkan dari sahabat Wasilah putra dari Al-Asqa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man talaba, man barang siapa saja, baik laki perempuan, tua muda, pejabat rakyat semuanya, tolaba yang menuntut atau mencari, ilman suatu ilmu, fa adrakahu terus dia ini menemukannya, mendapatkannya, berhasil, kataballahu lahu kiflaini minal ajri, kataba maka Allah akan menulis, tentunya ya bisa memerintahkan pada malaikat, lahu baginya, kiflaini 2 bagian, minal ajri dari pahala. Jadi barang siapa mencari ilmu, suatu ilmu, ilmu tauhid, ilmu satu ayat Quran, sebarang ilmu, fa'atrakahu terus dia ini menemukannya, jadi mendapatkannya, berhasil, maka Allah akan menulis untuknya 2 bagian daripada pahala, 2 pahala. Nah ini, jadi dia 1 carinya, ya 2 mendapatkannya. Nah ini. Wa man talaba, dan barang siapa mencari ilman suatu ilmu, falam yudrikuhu, kok dia ini belum menemukannya, belum mendapatkannya, belum berhasil. Kalau yang pertama tadi berhasil kan, kalau yang kedua ini belum berhasil, apakah terus tidak ditulis? Kataballahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis lahu baginya kiflan, 1 bagian min ajri daripada pahala. Ternyata masih ditulis. Yang mendapatkan 2 bagian, yang tidak berhasil, tidak mendapatkan ilmu, tetap ditulis 1 bagian ganjaran. Insyaallah ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar manusia ini, maksudnya muslim, mukmin ini terus mencari ilmu. Mencari saja sudah mendapatkan pahala, apalagi disebarluaskan. Insyaallah ini akan berlipat-lipat ganda daripada pahala sebanyak ilmu yang diamalkan oleh orang lain. Nah, insyaallah ini. Sehingga termasuk
bagian daripada amal yang terus-menerus mengalir walaupun si pengamal itu meninggal dunia adalah ilmu yang manfaat. Ketika ilmu dimanfaatkan, diamalkan oleh orang lain, sepanjang diamalkan, ganjarannya akan terus mengalir kepada orang yang menyebarluaskan ilmu itu. Jadi ilmu yang tafaubihi, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya mengalir terhadap orang yang pertama menyebarluaskan ilmu itu. Insyaallah ini. An Sufyan bin Asal al-Muradi radhiyallahu qala ataitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Sedangkan beliau di masjid muttaqiun ala burdin lahu ahmar. Muttaqiun, beliau ini duduk bersandar ala burdin, bersandar atas kain, suatu kain lahu kepunyaan Nabi ahmar yang merah ini. Jadi berarti apa? Ya pakai pakaian apa saja sebetulnya itu boleh. Tapi yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah warna putih. Tapi selain putih pun Nabi pernah menggunakannya. Berarti apa? Dalil bahwa diperbolehkan pakai pakaian selain putih, yang warna-warna pun boleh. Faqultu lahu, maka aku berkata, menanyakan kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jitu atluba ilma, aku datang ini atlubul ilma, tujuan untuk mencari, menuntut ilmu. Faqala, maka apa balasan Nabi? Beliau bersabda, marhaban bi talibil ilmi, marhaban, selamat datang, wahai bi talibil ilmi, wahai sang pencari ilmu. Jadi marhaban adalah ya doa selamat, doa maksudnya doa menyenangkan. Marhaban bi talibil ilmi, nah, ini sungguh selamat bagi orang yang mencari ilmu. Inna thalaba ilmi, Nabi menjelaskan fadilah mencari ilmu. Inna talibal ilmi, sungguhnya orang yang mencari ilmu, latakhuful malaikah, latakhufuhul malaikah, sungguh akan dikepung oleh malaikat, bi ajnahatiha, dengan sayap-sayapnya. Soalnya malaikat punya sayap, tapi tidak jangan dibayangkan macam-macam ini. Jadi malaikat ini akan mengepung, akan menaunginya dengan sayapnya. Tsumma yarkabu ba'duhum ba'dun, terus kemudian para malaikat saling bersusun, ya menghormati tadi, menghormati orang yang cari ilmu. Sebagian ba'duhum ba'dun, ke sebagian yang lain bersusun-susun. Pokoknya kalau orang yang berbaris-baris penghormatan ini. Hatta yablughu sama'ad dunya, sehingga malaikat tadi mencapai ke langit pertama, langit yang dunia dekat ini. Min mahabbatihim, karena apa? Karena kecintaan mereka, lima yatlubu, terhadap apa yang ia cari, yaitu ilmu. Jadi malaikat saja hormat terhadap pencari ilmu karena ilmunya. Jadi seperti orang yang datang, kiai besar atau presiden apa kan akan dihormati dengan kawalan berbagai tentara dan sebagainya kan. Ini sampai bersop-sop. Ini karena apa? Kecintaan kepada mereka. Betulah malaikat ketika mendapati seorang pencari ilmu, mereka akan bersusun, bersop-sop sebagai penghormatan terhadap orang yang cari ilmu. Demikian dua hadis mengenai keutamaan mencari ilmu. Semoga kita diberikan hidayah, istiqomah untuk selalu menambah ilmu setiap harinya dan siap untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.